Welcome back again with Kang Adi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya sukses tanpa modal, sukses tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis seperti biasa. Like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan berita terbaik dari Kang Adi. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan membahas bagaimana caranya kita sukses baik sebagai konten kreator, baik sebagai pengusaha muda, baik sedang memulai karir di bidang apapun. Ada 3 poin penting yang memang harus kamu kuasai dan kamu mulai praktekkan dari sejak dini. Intinya semua ini adalah base dari pengalaman saya pribadi ketika menjalani hidup kurang lebih ya mau menjelang 40 tahun ya teman semua ya. Nah kali ini saya ingin membahas ya, banyak sekali memang orang berbicara mengenai privilege. Mungkin privilege di mata orang-orang itu adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Entah itu dia anak seorang yang kaya raya atau anak yang memiliki prestasi dan memang mempunyai kualitas intelektual yang tinggi sehingga bisa sukses dengan mudah. Tetapi tidak seperti itu ya teman-teman semua. Yang harus kamu tahu, ada 3 poin yang memang ini menjadi bahan concern ketika saya memulai semuanya sejak tahun 2013 lalu hingga saat ini. Jadi yang pertama ini biasanya banyak orang terlupakan ya, atau banyak orang melupakan menuntut ilmu. Seringkali kita ketika ingin memulai sebuah usaha atau ingin memulai karir kita di bidang apapun, kita tidak mencari tahu dulu. Atau mungkin banyak cari tahu yang pada akhirnya kita keblinger tuh harus mulai dari mana. Sehingga pada akhirnya kita tidak mendapatkan sebuah intisari. Jadi intinya teman-teman semua, jika kamu misalnya sedang ingin memulai bisnis wirausaha, entah itu di e-commerce atau mungkin offline, atau mungkin sebagai pengusaha yang sifatnya memiliki perusahaan di bidang jasa ataupun yang lainnya, kamu pastikan harus cari tahu dulu. Ilmunya harus kamu kuasai dulu. Ilmu seperti apa sih yang harus kamu kuasai? Yang pertama adalah ilmu bagaimana cara kamu mengetahui sebuah perjalanan atau pekerjaan kamu lebih mendetail. Contohnya misalnya saya dulu sebagai aplikator peredam, saya mencari tahu tuh kira-kira resikonya apa ketika menjadi seorang aplikator peredam suara. Yang kedua, kemudian bagaimana minat pasar ketika sedang membangun perusahaan atau mungkin sedang menjalani bidang tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana persaingan di lapangan. Sehingga dengan begitu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan apakah bisnis ini cocok untuk saya atau tidak. Nah, yang pastinya ketika saya menguasai setiap lini dari bidang peredam suara, akhirnya saya mulai terbuka. Oh ternyata target marketnya seperti ini. Nah itu yang harus kamu lakukan ketika mulai ingin sukses tanpa modal. Itu ilmu itu tidak perlu beli ya teman-teman ya. Kalian bisa searching. Karena zaman sekarang sudah semakin canggih. Kalian bisa lihat di YouTube dan sebagainya ya. Yang terutama kalian tuh memang harus punya poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kemauan. Jadi kemauan ini akan berbanding lurus dengan rasa keingintahuan. Rasa keingintahuan ini akan berbanding lurus lagi dengan action ya. Jadi yang pertama tadi adalah menuntut ilmu, yang kedua learning by doing. Jadi artinya ketika kita berbicara learning by doing, ada sebuah action yang kamu lakukan. Ketika kamu banyak mempelajari ilmu sehingga mendapatkan sebuah pengetahuan, akhirnya kamu bisa merangkum. Kemudian kamu praktekkan. Setelah dipraktekkan, ini pasti akan memperlihatkan sebuah hasil. Terlepas hasil itu nanti besar atau kecilnya, yang penting kamu syukuri dulu. Jadi jangan pernah kamu berpikir instan. Karena ketika kamu inginnya instan, biasanya suka muncul afirmasi-afirmasi yang bukan bersifat positif. Malah kamu akan mulai overthinking. Kenapa sih kok saya sudah lakukan hal ini malah tidak berhasil? Kenapa sih saya sudah lakukan itu juga tidak berhasil? Karena pada prinsipnya ketika kamu sedang merintis sebuah usaha apapun itu, baik di karir, baik di bidang wirausaha dan sebagainya, itu ada sebuah proses yang harus kamu lakukan. Dan 2 poin itu sangat fundamental sekali teman-teman semua ya.
Meskipun kamu seorang yang cerdas, meskipun kamu punya keistimewaan, ayah kamu adalah seorang yang kaya raya, ayah kamu punya banyak link, tapi kamu tidak punya kemauan untuk belajar ilmu dan mau learning by doing atau mau melakukan sebuah action yang bermanfaat sehingga menghasilkan sebuah result, itu biasanya akan tetap tersendat ya teman-teman semua. Dan yang ketiga, yang paling utama dan ini yang akan membuat semuanya lancar, yaitu ibu. Ingat, bagi kamu yang masih memiliki orang tua, kamu harus perhatikan ibumu. Usahakan ibumu itu meridhoi atau merestui semua pekerjaan kamu, terlepas itu di bidang karir, percintaan, ataupun di bidang-bidang lainnya. Karena doa ibu itu setingkat Rasulullah. Dan mungkin kamu bagi yang non-muslim pun pasti dalam kitab-kitabmu Tuhan sudah menceritakan atau sudah memerintahkan bahwa kamu harus menghormati kedua orang tuamu. Karena pada prinsipnya begini teman-teman semua ya. Pengalaman ketika sebuah usaha tidak diridhoi oleh orang tua, ada kalanya kita banyak mendapat hambatan dan rintangan. Dan ketika itu pula kita akan mulai merasakan sebuah kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena ibu itu adalah sebuah patok rezeki. Jadi ketika kita berbuat baik terhadap ibu, Tuhan akan memberikan rezeki yang baik buat kamu. Dan ingat teman-teman semua ya, 3 poin tadi, ilmu, kemudian action, learning by doing, serta ibu ini yang paling utama. Dan pastinya kita rangkum ini semua dalam sebuah tindakan yang positif. Memulai dimanapun 3 poin ini harus kamu bawa. Dan ini cara cepat kaya tanpa perlu proses. Jika ibumu ridho, jika ibumu merestui setiap langkahmu, rezeki itu akan mengalir. Luar biasa. Seburuk-buruk orang tuamu tidak akan pernah menjerumuskanmu ke neraka. Karena pada dasarnya sudah sifat seorang ibu, yaitu menyayangi putra serta putrinya. Dan ini adalah tips kamu untuk cepat sukses. Ingat, hormati ibumu, hormati kedua orang tuamu, supaya kamu bisa sukses dunia wal akhirat. Sampai di sini video kali ini adalah sebuah inspirasi yang saya temukan ketika 11 tahun membangun usaha dan kemudian orang tua saya meminta untuk beristirahat. Pada akhirnya saya terjun di content creator seperti ini dan di kepenulisan novel. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Semoga ini semua bisa menjadi kebaikan untuk kamu juga. So jangan lupa like, subscribe serta komen. Pastikan juga bunyikan loncengnya, jangan sampai ketinggalan informasi terupdate dari Kang Adi. Sampai jumpa di next video.